Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia. It has to be. The worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. Beliau ni akan meeting, akan melihat balik untuk di mana company ni yang sesuai dan beliau akan awardkan benda ini. Rupanya tetangga sebelah tak mau kalah, soalnya mereka ingin pamerkan lagu kebangsaan Malaysia. Tapi apa yang terjadi? FAM justru ditolak oleh 48 negara. Padahal sudah ditawari tayangan Piala Merdeka secara gratis. Diketahui memang jika saat ini lagu Indonesia Raya telah viral di mana-mana. Hal tersebut disebabkan usai laga pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia, Zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno tersebut menjadi gaya pertandingan yang sangat menarik perhatian, terutama di kancah internasional. Diketahui jika pertandingan Indonesia menghadapi Australia tersebut ditayangkan di 40 negara yang menyiarkan langsung laga tersebut. Momen istimewa terjadi yang sangat menyita dunia, di mana ketika lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya diputar sebelum pertandingan dimulai, dan dinyanyikan oleh 70.000 supporter secara bersamaan. Alhasil langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai favorit media sosial dengan penyiaran yang begitu luas. Banyak yang kagum dengan kekuatan emosi yang terpancar ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh ribuan supporter di Gelora Bung Karno. Viralnya lagu Indonesia Raya ini ternyata menciptakan fenomena tersendiri. Dengan banyak netizen dari berbagai negara ikut membagikan video ketika lagu kebangsaan tersebut dinyanyikan dengan semangat yang menggetarkan hati setiap orang yang ada di sana. Momen ini juga menambah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia terhadap tim nasional mereka yang tampil di panggung internasional. Keberhasilan viralnya lagu kebangsaan Indonesia ini juga ternyata memicu reaksi dari negara tetangga, siapa lagi kalau bukan Malaysia. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin secara terbuka mengajukan permintaan kepada FIFA agar pertandingan-pertandingan Piala Merdeka yang akan digelar di Malaysia juga disiarkan di banyak negara. Tujuan Datuk Hamidin Amin sendiri adalah agar lagu kebangsaan Malaysia yaitu Negaraku bisa mendapatkan perhatian serupa dan menjadi viral di seluruh dunia, seperti yang dialami oleh lagu Indonesia Raya. Namun permintaan tersebut mendapatkan respon negatif dari FIFA. Badan Sepak Bola Dunia itu menolak permintaan-permintaan dari FAM dengan alasan bahwa turnamen Piala Merdeka tidak memiliki daya tarik yang cukup besar, apalagi di internasional. Piala Merdeka, yang merupakan salah satu turnamen sepak bola tertua di Asia Tenggara itu, dianggap tidak sebanding dengan laga kualifikasi Piala Dunia dalam hal popularitas dan minat global. Banyak negara yang tidak tertarik untuk menyiarkan pertandingan tersebut, karena turnamen ini bukan bagian dari kalender resmi FIFA, dan tidak melibatkan banyak tim nasional papan atas. Penolakan ini menjadi pukulan bagi FAM, yang berharap bisa memanfaatkan momen globalisasi untuk sepak bola, memperkenalkan budaya Malaysia termasuk lagu kebangsaan mereka ke panggung dunia internasional. Namun demikian, Datuk Hamidin tetap optimis dan menyatakan bahwa FAM akan terus berupaya mempromosikan Piala Merdeka di tingkat internasional meskipun tanpa dukungan FIFA. Sementara itu bagi Indonesia, momen viralnya lagu Indonesia Raya dalam laga melawan Australia, menambah semangat bagi tim nasional dan supporter untuk terus mendukung perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan masif dari dalam dan luar negeri menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk semakin berkembang di panggung global. Selain menjadi perbincangan terkait pertandingan menarik perhatian dunia, terhadap atmosfer di GBK serta antusiasme supporter Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia begitu fanatik dan cinta sepak bola tanah airnya. Indonesia nggak malu emang punya 9 pemain asing di timnas, kata mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Bapak Peter Gonta. Jadi setelah gue Google guys, beliau ini katanya galau sama resah dengan kondisi timnas yang sekarang, yang mayoritasnya itu diisi sama pemain keturunan dan juga naturalisasi. Dia juga sadar kalau postingannya ini tuh bakalan banyak yang kontra bahkan menghujat dia. Nah, dari yang gue rangkum berdasarkan postingannya, beliau ini kalau ditanya cinta PSSI sama bangsa ini, udah nggak
perlu ditanyain lagi. Cuman dia kok ngerasa bangsa sebesar ini isi timnasnya kebanyakan asing. Lebih baik katanya kenapa enggak bina pemain dari kecil sampai dewasa, terus menurutnya lebih baik kalah terhormat daripada menang atau seri tapi merendahkan bangsa sendiri. Nah menurut gue sendiri, sorry to say sih Pak, gue lebih setuju dengan kata-kata ketua PSSI sekarang Pak Erick Thohir. Dari timnas yang baik akan lahir liga yang baik. Jadi benahin dulu timnas Indonesia baru ke liganya. Soalnya benahin timnas sama liga tuh nggak segampang itu. Coba udah berapa kali ganti ketua, periode demi periode, hasilnya stuck. Liganya gitu-gitu aja, timnas boro-boro mimpi tembus Piala Dunia. Dulu ya, tiap ketemu Thailand aja gue udah deg-degan sama pasrah duluan. Kalau sekarang lawan tim mana aja gue berasa mental gue ya pede-pede aja. Urusan hasil akhir mah belakangan. Udah gitu perkembangan sepak bola modern makin maju. Masa kita mau diam di tempat? Perancis aja bisa juara dunia itu mayoritas pemainnya keturunan. Udah gitu Maroko di Piala Dunia kemarin bisa melaju sejauh itu setengahnya diisi pemain keturunan. Jadi menurut gue agak sayang aja sih kata-kata ini keluar dari bapak yang notabene pernah jadi dubes di luar negeri. Yang menurut gue seharusnya lebih punya keterbukaan cara berpikir. Tapi ya balik lagi sih, ini opini lahir dari kita yang sama-sama cinta tanah air ya Pak. Aduh, kampret. Mulai bermunculan lagi satu persatu. Sekarang yang biasa membahas politik jadi ikut-ikutan sok membahas naturalisasi dan pemain keturunan. Dan lebih kampretnya lagi, ini yang memberi pertanyaan nih, yang wawancarain dia nih. Ngapain coba dengan orang kayak gini ditanyain? Apa coba urusannya dia dengan bola? Saat timnas Indonesia lagi berjuang di round 3 untuk bisa menuju ke Piala Dunia, ini lagi berjuang mati-matian. Ada aja orang yang mulai datang sentimen satu persatu bermunculan. Yang biasanya membahas politik jadi ikut-ikutan membahas bola. Ngerti apa mereka dengan bola? Ingat, timnas tersakiti, kami supporter di belakang tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam, camkan itu. Anda biasa mendapatkan panggung untuk membahas masalah politik. Sekarang Anda sok-sokan mencoba untuk membahas tentang bola dan naturalisasi. Mereka WNI, Pak. WNI. Masih ada darah Indonesia. Ini orang-orang yang gak paham kayak gini nih. Parah. Kenapa hatinya selalu busuk? Dan kayaknya gak suka banget timnas Indonesia ini mendunia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kayaknya gak suka banget gitu loh. Gak suka kalau Indonesia maju. Anda membahas politik, kami sama sekali tidak pernah gubris urusan politik karena kami tidak pernah mengerti dengan politik. Tapi Anda menyenggol masalah bola, itu melukai kami, supporter satu Indonesia. Camkan itu, Pak Rocky Gerung. Ini parah, benar. Maksud Anda apa seperti ini? Dan satu lagi, yang ngasih panggung ini nih, yang ngasih panggung, yang mempertanyakan masalah bola ke orang-orang yang seperti ini, buat apa tujuannya? Sengaja loh, untuk mengadu domba. Dan kenapa baru sekarang Anda memprotes dengan naturalisasi? Kenapa tidak Anda protes dulu-dulunya, naturalisasi yang pertama, dari awal naturalisasi? Kenapa Anda protes? Itu juga banyak. Miris saya dengan Anda yang tidak bisa menghargai perjuangan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang keinginan Malaysia yang ingin seperti Indonesia? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sebelum nonton video yang lainnya. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Memang dari dulu sampai sekarang mereka itu selalu ingin mengikuti dan meniru Indonesia begitu teman-teman.
baik dalam ekonomi maupun dalam olahraga. Mereka itu sangat ketakutan sekali kalau dikalahkan sama Indonesia begitu. Mereka selalu ingin menang. Dan yang paling herannya, masih ada orang kita yang mengkritik tentang pemain keturunan yang ada di Indonesia begitu teman-teman. Padahal semua negara sekarang sudah mulai mengikuti jejak Indonesia untuk mencari keturunan di luar negeri sana. Tapi kenapa orang dalam ada yang mengkritik tentang pemain keturunan yang bermain di laga Indonesia begitu teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian tentang orang Malaysia yang tidak mau kalah sama Indonesia dan orang Indonesia sendiri yang mengkritik tentang pemain keturunan? Jika teman-teman punya pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.